Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kelihatan kan? Nah, kemarin kita sampai iterasi yang udah ada contohnya, dan sekarang kita mulai ke array. Dan kemarin kita udah pelajari looping ya, loopingnya pakai for, while ya, banyak beberapa. Nah, di sini kita udah mulai ke array. Nah, jadi saya sarankan fokus ya, jangan kemana-mana, jangan asik dengan gadgetnya. Coba pahami dulu ya, jangan jangan andalin YouTube saya nanti diulang-ulang atau gimana. Tapi selagi saya masih ada di sini, coba manfaatkan ilmu yang saya kasih ya. Bertanya misalnya gitu ya, bingung sedikit langsung tanya gitu ya, jangan ya, fokuslah intinya. Nanti ada setelah ini kita mulai evaluasi kayak ujian-ujian nanti di akhir ya. Mudah-mudahan kalian bisa semua. Saya harap ya bisa lah gitu. Oke, ini kita menangani beberapa nilai. Nah, pastinya di sini kita sudah menggunakan si array ya. Apa yang dimaksud dengan array? Nah, di sini kita sudah buat skripnya. Skripnya kita sudah menggunakan seperti ini. Nah, ini masih variabel-variabel ya, variabel-variabel. Nah, di sini kita menggunakan array. Bagaimana penggunaan array? Array otomatis dia menggunakan tanda pagar tanda kurung kotak. Apa sih namanya? Tanda kurung kotak itu bukan kurung kerawal ya, kurung kotak. Ataupun kita tulis namanya tuh array gitu. Array dalam kurung, nah gitu. Nanti kita jelaskan sedikit di sana. Oke, di sini ataupun tulisan array seperti ini. Nah, saya menggunakan array, beberapa string atau integer dapat ditulis secara bersamaan. Nah, seperti di gambar ini. Ini nilainya itu berupa string, yang ini berupa integer. Integer itu angka ya, angka bulat. Dia nanti ada tipe float, nah, tulisannya float atau double. Biasanya kalau float itu otomatis nilainya itu pasti ada koma. Nah, di sini kita memberikan nilai array. Nah, bagaimana cara memberikan nilai array? Nah, di sini saya buat konstanta ya, nilai fix maksudnya. Nah, fruit itu ada apel, pisang dan jeruk. Nah, dia dipisahkan dengan dengan koma ya, dipisahin dengan koma, dan ini tipenya itu string. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini contoh soal kemarin kemarin kita simpan di belajar utuh ya. Belajar utuh masuk ke kelas 3 ya. Oke. Kita masuk ke pertemuan. Oke, pertemuan ketiga kita. Ini pertemuan 2 kemarin. Tapi kita buat aja lah pertemuan 3. Simpan aja nanti di sini. Oke, kita masuk ke pertemuan 3. Oke, di sini saya pakai Visual Code. Oke, saya nggak pakai lagi CMD. Kita menggunakan di sini nanti. Di sini kita buat coba 1 ya. Oke, untuk menjalankannya kita pakai terminal. Sini. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini kita tentukan konstantanya. Di sini kita sudah ada skripnya sebenarnya. Saya copy aja lah. Oke. Ini saya pindahin sini aja.
Nah, di sini yang hasil dari itu tadi saya copy paste ya, biar cepat pengerjaannya. Ini hasilnya ini. Saya kopas saja tadi di sini. Oke, sini sudah kita tentukan si konstantanya itu animals ya, anjing, kucing dan domba. Nah, ini udah tentu datanya si string ya, atau kita mau tambahin gini. Dia ada petik, dia nggak apa-apa 2 atau 1 kelinci gitu ya. Nah, ini kalau kita jalankan, ini kan solok kita tampilkan datanya, kita simpan dulu, kita jalankan pakai node. Apa sih programnya sini kita buat tadi, coba. Nah, ini dia. Nah, ini kelihatan terus kita konsol ini yang dikeluarin ini. Oke. Dikeluarin angkanya. Tetapi dalam bentuk string, atau kita buat seperti ini kayaknya bisa sih. Kalau kayaknya sih bisa nih. Bisa nggak? Oh, nggak bisa jika pakai ini. Berarti ini real Node.js nih. Jadi udah penamaan yang terbaru, jadi kita harus pakai array biasa. Oke, kita pakai ini aja. Ke depan kita pakai ini aja. Soalnya takutnya nanti ada bentrok dengan yang lain. Oke, sip. Lanjut. Nah, ini masih penamaan array aja. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan elemen si array. Nomor indeks. Oke. Nah, di array itu dimulai dari angka 0. Jadi ada apple, pisang, jeruk. Nah, jadi ini indeksnya, nomornya itu dia ini 0. 0, 1, 2. Oke. Paham dulu sampai sini. Ada pertanyaan untuk si ini? Si array. Nanti ini kalau ke depan nggak ngerti mungkin akan inilah pusing ke depannya. Oke? Lanjut aja. Nah, untuk mendapatkan nilai si array, si elemen array ini, nah kita akan menggunakan console log ya. Console log ini tampilin print r maksudnya. Nah, di sini ada array index number. Nah, di sini kita mau nomor 0 misalnya. Nomor si pertama si apple. Kita tampilannya tuh si 0, bukan 1. Bukan dimulai dari 1. Ini bukan 1 2 3, tapi 0 1 2 gitu. Oke, kalau seandainya kita print r 0, yang keluar otomatis indeks 0-nya si apple. Oke. Nah, di sini. Ini scriptnya sama aja kayak tadi. Mana tadi? Nah, ini kita copy aja. Ditambahkan coba 2.js. Oke. Ini saya pastein aja. Nah, yang tadi kan ini kita jalanin ya, kita keluarin node 2 ya. Coba 2. Nih, coba 2 kita jalanin, ini kan gini dah keluar hasilnya. Tapi kalau kita mau keluarin angkanya tadi ini, yang ini si animal aja, tapi kita menggunakan si array. Oke. Nah, di sini aja kita buat. Kita tambahin kurungnya berapa? 0 misal. Kalau 0 ini apa yang keluarin? Si ini dia. Ini nggak nali kata-katanya. Kita keluarin, ganti aja namanya. Sapi aja lah. Oke. Nah, kalau kita jalanin, yang dikeluarin si sapi. Oke. 0, 1, 2, 3. Kita keluarin 3 misal sini. 3 ini apa keluarnya nih? Animal 3. Si kelinci kan? Nah, sampai sini udah mulai paham kan? Si array ini di sini aja dulu kalian pahami. Nanti ke depan pasti bingung. Oke? Sini udah pasti udah paham kalian. Kita mau copy lagi. Kita konsol 1. Nah, ini pasti yang keluarnya si kelinci dan si kucing.
Nah, kelinci dan kucing. Oke? Mudah-mudahan sampai sini kalian paham. Oh, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini udah mulai paham. Nah, kita akan mengupdate elemen array. Kita akan update nilai dia. Nah, di sini kita menggunakan konstanta ya. Tapi sebelum-sebelumnya kita buat si konstanta itu kan nggak bisa dirubah-rubah nilainya. Tetapi di dalam array kita bisa. Di dalam si array. Tapi kita nggak bisa rubah variabel dia ini semua sekaligus. Tapi di anaknya itu bisa kita rubah-rubah. Oke, kita coba ya. Nah, di sini sudah ada kata-kata yang tadi. Ini kita copy aja ya. Yang penting ini aja dulu lah kita ambil. Oke, kita coba 3.js. Save. Kita paste. Ini nilai dia lah kita bilang. Ini saya ganti aja nih biar sama ya. Oke. Nah, seandainya nih kayak saya konsol log si animals ini si domba kita katakan. Domba berarti 1 2 0 1 2 domba ya. 2 saya jalankan not coba 1 2 3. Nah, kalau kita jalankan itu keluarnya si domba kan. Nah, kalau saya buat si animals ini 2 sama dengan domba, apa lagi ya bahasanya, kambing ya, kambing kita katakan kambing. Oke. Nah, saya konsol log lagi nih si ini dia yang keluarnya itu ini sama nih. Nah, yang pertama tadi si domba ya, pertama ini 0 1 2 domba ya, kita konsol ini si ini hasilnya nanti ini si domba kan. Nah, dan kedua saya update, kita ganti si kucing ini si domba ini yang nomor 2 ini dengan si kambing. Ini hasilnya jadinya kambing itu. Oke. Kambing. Nah, seandainya nih saya konsol lagi, konsol log animals. Oke, semuanya saya print. Nah, jadi kan ini udah berubah nih. Dari sapi, kucing, domba, dan kelinci. Ini udah berubah nih. Sapi, kucing, kambing, dan kelinci. Udah berubah. Nah, ini intinya udah diupdate. Si update 2. Nah, sampai sini paham? Gimana? Sampai sini udah paham? Ini ke depan udah pasti banyak lagi nih. Insya Allah paham, Pak. Oke ya. Paham, Pak. Insyaallah. Oke, lanjut. Ini kita clear lagi. Oke. Nah, ini saya tadi. Nah, kita melakukan iterasi. Iterasi itu apa sih? Kemarin kan pernah saya ajarin minggu pertemuan ini yang si 2 nih, iterasi. Iterasi itu fatarana. Bukan, itu terasi. Itu terasi. Sorry. Dah. Ini kita akan looping ya, looping dengan menggunakan si for. Oke, for. Lanjut. Nah, seandainya kita ganti ini kode ini yang si for ini, kita kan nggak mungkin konsol log 0 1 2 3 sampai berapa, tapi kita gunakan si for. Nah, for
Oke, ini udah dijelasin. Tapi di sini dibuatnya 3. Tapi nanti kita akan buat fluid length. Length itu apa sih nama length kalau bahasa Inggrisnya? Lebar apa? Panjang. Berapa sih itunya nilainya maksudnya gitu ya? Nah, di sini dia menggunakan 3. Oke. Dia tetap masih menggunakan si konstanta animal tadi. Oke, ini kita copy aja punya sini. Kita jalankan si coba 4. Boleh kalian menggunakan bahasa yang lain nggak masalah, ganti aja nanti ini. Bisa menggunakan 4 aja. Oke. Di sini saya menggunakan si for katanya tadi. Dan ini saya buat indeks ini, bolehlah indeks saja nggak apa-apa. Di sini kan kalau di sini katanya i ya, let's i. Di sini bolehlah saya buat let's i aja. I aja, ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Oke. Nah, di program di PowerPoint dia langsung buat 3. Karena dia menghitung 1, 2, 3 gitu isinya kan. Tapi kita buat secara dinamis. Dinamis itu gimana dinamis? Dinamis itu bisa berubah-ubah. Kalau statik tuh stuck dia bisa itu aja gitu. Tapi ini kita buat jadi length. Length itu dia akan menghitung jumlah isi anak dia ini berapa. Ini kan otomatis 4. Nah, di sini kita ubah. Dan di sini katanya dimulai dari 0. Oke. Oke, di sini kita console log. Console log. Oke. Console log dalam kurung animal. Oke. Dalam kurungnya biasa kan kita ketik langsung aja 0, 1, 2 atau berapa kan, ini kita isi i aja. Oke. Otomatis dia akan mengulang seberapa anak dia nih lengthnya. Oke, kita buat sini not coba 4 ya. Oke, coba 4. Nah. Oke. Di sini kita akan mengulang 4. Nah, tadi kan dia cuma ketik 3 aja. Seandainya ada berapa anak di sini kan kita nggak mungkin ketik lagi sini. Mending kita dinamiskan. Ini bisa aja kita buat 4. Sama aja isinya. Kalau kita buat 4 sama aja. Tapi ya kita buat secara dinamis saja. Kita tentuin length-nya ini. Kalau length-nya ini kalau saya console log ya. Console log ini berapa sih animal length-nya? Nah, jumlah dia ini berapa? Kalau kita console dia otomatis 4. Oke, console log ini anak dia 4 karena dia tahu 1, 2, 3, 4. Oke. Sampai sini udah paham? Insyaallah. Insyaallah. Oke ya. Mudah-mudahan ini array ini pasti kita akan temukan di semua bahasa pemrograman tanpa ada terkecuali. Gimana? I++ itu maksudnya apa tuh, Pak? Plus ini kan kemarin udah kita pelajari. Dia akan menggunakan for, atau kalau for ini dia kondisinya itu di dalam tanda kurung ini terus semua. Di semuanya. Jadi kan i sama dengan 0. Jadi ditentukan dulu anak i itu 0. Jadi otomatis 0. Nah, di sini dikatakan i lebih kecil dari 4. Ini kan 4 nih. Habis itu dia akan plus. Dia akan menambah 1. I tambah 1. Habis itu dia ngulang lagi. I tambah 1 jadinya. Nanti dia akan mengupdate i ini jadi 1. Jadi otomatis dia akan ngulang i ini sama dengan 1. Habis itu tambah lagi i sama dengan 2, 3, 4 itu. Jadi ngulang sekondisinya ini berapa gitu. Oke. Mudah-mudahan ini gampang nih. Oke, lanjut. Nah, kita akan ini udah. Ini udah saya jelaskan tadi length. Rupanya kecepatan saya ajarin ya. Oke, ini kita udah pakai length, ini kita lewati aja si length ini ya. Ini udah sama kayak tadi. Saya sudah jelaskan ya. Saya lupa tadi. Kecepatan udah. Oke. Nah, di sini kita akan menjelaskan objek.
Nah, di sini apa dimaksud dengan objek? Selanjutnya kita akan pelajari objek CJS ini, JavaScript. Nah, objek seperti array digunakan untuk mengelompokkan dan mengelola beberapa nilai. Bila array mengatur nilai secara berurutan berdasarkan indeks, objek mengelola nilai dengan memberikannya dengan nama properti. Nah, di sini dia akan ada properti nilai 1, properti 2, nilainya 2 itu. Nah, di sini. Nah, ini yang dinamakan properti. Maksudnya key. Biasanya key ya, key dan ini nilainya. Kalau di bahasa PHP itu ada key namanya. Nah, kita yang tadi kan kita cuma tentukan si ini aja itu. Nah, si propertinya nggak ada. Nah, properti yang kemarin tuh langsung propertinya tuh indeks anaknya itu, nomor biasanya. Oke. Nah, di sini kita akan memberikan menetapkan nama. Nah, sama juga. Oke. Ke depan aja kita nih. Nah, di sini ada nih. Oke. Nah, ini konstanta karakter. Kayaknya saya copy aja lah biar cepat ininya. Oke. Ini kita udah ke coba 5. Coba 5. Paste. Nah, ini ada karakter Ninja Ken dan X-nya itu 14 umurnya ya. Kita akan langsung print semua ini. Ini kita print. Nah, tadi kan saya udah jelaskan si array ya. Nah, ini array kita bandingin ya, bandingin. Nah, ini. Ini kan anak si array ini kita langsung menggunakan array kurung-kurungnya, dan di sini kita sudah menggunakan kurung kerawal ya. Kalau kita enter, saya biasa ngoding itu seperti ini. Nah, jadi ada langsung dinamain lah gitu. Nah, sini. Oke, kalau seandainya si array itu langsung dia ada nih. Di sini kita akan menggunakan properti. Nah, coba dulu ya, kita balikin datanya. Oke. Nah, kita jalankan. Ini agak bingung-bingung dikit nanti karena bedanya ya di beda kurung kerawal, beda tanda kutip, nanti situnya udah kelihatan. Ini coba 5. Oke. Nah, sini kita langsung tampilin dia nih. Jadi dia keluarin. Ya, kalau seandainya saya buat array gini, nah, kan ada nih, saya jalanin, di error. Pas sih maksudnya nih. Nah, jadi di sini aja udah ada perbedaan tanda kurung kerawal sama kurung kotak. Oke, pahami dulu sampai sini. Oke, lanjut. Nah, kita akan mendapatkan si nilai objek tadi tuh dengan cara seperti ini. Item, namanya apa? Bukan si ininya. Ini namanya value-nya. Biasa ini K, ini value-nya. Kita akan tampilin cuman K-nya aja, ambil K-nya. Misalnya kalau item price. Jadi konsolnya itu nanti 30 gitu. Oke. Dan di sini seperti yang tadi kita akan ngupdate cara tadi ya, yang awal kita tes update. Nah, di sini kita udah coba. Ini saya copy aja punya yang itu. Nah, di sini saya jalankan coba 6.js. Oke. Nah, ini karakter awal tadi kan karakter ini. Nah, di sini kita akan memunculkan si karakter name. Ini otomatis nanti nilainya itu si ninja ini. Jadi sini akan keluar si ninja Ken nanti. Sedangkan si karakter ini kita akan update. Kita akan update si X ini menjadi 20. Jadi kita buat ininya, kita tentukan nilainya ini. Misalnya kita 24 lah, 25 lah kita bilang. Dia akan balik lagi ini, atau kita ini langsung aja X saja.
Nah, kita coba dulu di sini. Not coba 6. Nah, dia kan nilai dari awal kan 14 dan di sini sudah diupdate jadi 25. Oke. Sini saya belum save ya. Dia cuma 25 doang nih. Oke. Nah, di sini saya tampilkan semua karakternya. Nah, di sini keluarin angka 25. Bukan lagi 14. Nah, jadi ini saya tampilkan nih semua nih anak dia nih. Saya tampilin semuanya ya, keluarnya ini namanya si Ninja Ken bukan 14 lagi, tapi 25. Oke? Udah pasti ngerti lah nih. Gampang nih. Oke. Ini udah apa namanya? Array ada banyak itu. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita udah mulai propertinya itu udah banyak. Di dalam array punya properti yang tadi, si objek tadi itu. Nah, di sini kita akan memiliki objek sebagai elemen. Nah, oke. Nah, di sini tidak harus berupa string, tapi kita akan menggunakan beberapa cara. Nanti ada integer bolehan, ada apa lagi namanya? Apa sih? Si float ya, float double, ada macam. Nah, di sini tunggu sebentar. Oke. Di sini kita tadi kan kita cuma buat ini aja tanpa ada si array-nya. Kita akan menggunakan si array-nya. Oke, di sini kita akan membuat array. Nah, di sini. Ini pasti akan bingung otomatis ya. Coba kita tes lagi. Nah, di sini. Oke, biar nggak bingung, saya buat script sendiri gini. Ini kita keluar. Kita cuman ambil ini aja, si karakter ini. Oke, kita buat dulu. Coba 7.js. Nah, di sini. Nah, ini kalau kita jalankan ya, kita konsol awal tadi. Oke, kita karakternya. Ini kalau kita jalankan ini kita keluar dulu. Not coba 7.js. Oke, ini kan keluarnya ini. Nah, saya pengennya ada array. Nah, di sini saya cut dulu, saya push dulu. Oke, saya tambahkan si array. Oke, dalam array ini saya enter aja. Walaupun saya pastiin aja terus. Nah, terus saya tambahkan yang lain dan saya tambahkan yang kedua. Namanya itu kita ganti kelas aja. Dan ini kelas 3 kita bilang. Nah, ini saya memiliki dua objek. Nah, saya jalani. Dia saya punya dua objek. Oke. Nah, bagaimana saya mau ambil objek pertama dan objek kedua? Misalnya biasanya selalu saya ngoding, saya selalu enter. Saya enter dan enter. Jadi ini namanya array 0. Oke. Dan ini array ke 1. Jadi ada dua array yang saya akan pilih. Jadi di sini saya akan panggil si array ke nomor 2 nih. 1, 2. Nah, panggilnya pakai 1. Oke, kalau saya jalankan,
Dia akan cuma nampilin punya ini aja. Nah, bagaimana cara saya tampilin name-nya aja? Bagaimana caranya? Tinggal kita tambahkan titik, tambahkan name. Nah, kalau di ini otomatis di VS-nya, Visual Code ini udah ada ininya. Kalau kita buat ya satu array itu dia akan menggunakan ini propertinya. Sini ada tulisan properti. Ada properti X dan properti string. Nah, ini ada itunya. Jadi kita mau tampilin si name nih. Oke. Dia akan nampilin kelas nih save. Kita jalankan. Dia akan cuma tampilin kelas saja. Tapi kalau seandainya saya ganti 0, dia akan menampilkan si NinjaCan. Kalau saya jalankan Node.js, dia akan nampilin NinjaCan. Tapi kalau saya tampilkan X, oke, dia akan nampilin 14 saja. Nah, gitu. Oke, sampai sini udah ada yang pusing? Kopi lo. Ya nah, ini panjang nih masih cerita kita nih. Bisa lagi siapin bahan sampai 7 JavaScript. Mudah-mudahan kalian bisa jadi master Node.js. Node.js mahal di Jakarta. Puluhan juta bayarannya. Mudah-mudahan jadi programmer Node.js kalian. Amin. Ini saya buat nih bukan tanpa tujuan apa-apa nih, tapi memang pengen kalian bisa satu bahasa pemrograman yang mahal. Oke. Ada pertanyaan lain? Masih di sini, masih di tingkatan si array. Kalau nggak ada, kita lanjut. Sedikit lagi. Nah, array dan iterasi. Sepertinya array dan iterasi ini, oh ya, kita akan menggunakan tadi kan iterasi yang ini aja si array itu aja, tapi ini nanti kita akan menggunakan objeknya. Nah, tadi kan punya banyak. Oke, kita coba lagi. Nah, ini contoh soalnya. Mungkin kita nggak pelajari lagi. Kita ikutin aja ngodingnya ini. Nah, sini. Ini udah ada codingannya nih. Saya copy aja lah. Ya, jangan lama kali. Oke. Sini kita keluar, kita coba 8.js. Saya paste. Saya clearkan dulu. Oke. Dari sini sudah ada script ya. Nah, seperti awal tadi kan cuma 2 saya buat. Ini udah ada 3 dengan properti dan name yang sama. Jadi setiap itunya ada sama semua. Oke, biar ini nanti kita coba errorkan ya suatu properti ini. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for yang awal tadi ya, karakternya ini kita tentukan length-nya ini, otomatis length-nya ini kan 3, 1 2 3. Oke. Nah, ini kita konsol ini aja untuk tampilin aja strip itu aja. Habis itu kita tentukan karakter ya, karakter ini beda karakter sama karakters ya. Ataupun jangan karakter, inilah kita buat aja tulisan karak aja lah, karak biar jangan pusing gitu ya. Nah, karak saya karak tuh. Nah, biar jangan ini apa sih ada karakter sama S apa bedanya itu. Nah, jadi ini cuman penamaan variabel aja. Oke. Nah, karakter ini kita ambil dari si ini. Oke. Kita tentukan I-nya. Berarti dia akan for each dia akan mengulang 0 1 2 itu. Di sini. Nah, sini kita tampilkan console log-nya. Nah, si karakternya itu kan tadi kan kita buat seperti ini. Ada titik di sini. Name. Seperti itu. Yang awal tadi kita buat ada itu, tapi saya pecahkan ataupun saya buat dulu nama ini.
Saya tampung di sini. Nah, di sini kalau saya hapus ini, kalau titik, otomatis dia akan keluar juga. Karena kenapa? Karakter ini diambil dari si ini tadi. Ini sudah ada ininya, ini seperti itu. Nah, gitu. Oke. Atau jangan buat seperti ini. Ada name ini, ya. Oke, kita buat aja seperti ini. Misal, kalau mau dia lanjutin seperti ini, karakter ini kita copy, titik name. Nah, ini kita hapus karakternya. Bisa aja, sama fungsinya. Jadi kalau saya copy ini seperti ini, jadi kan agak panjang skripnya, dia agak beda lah dia bilang. Tapi kalau seperti ini kan lebih elegan lah sedikit, bisa nampaknya gitu. Oke, kita keluarkan ini. Nah, saya menggunakan dua cara. Yang pertama saya pakai petik satu dan ditambah dengan karakternya. Ini yang awal kita menggunakan. Tapi yang kedua saya menggunakan backtick yang awal dan kita menggunakan ini. Oke? Kita menggunakan cara yang backtick kemarin. Ini saya sarankan kalian pakai ini nanti semuanya. Tanpa ada pakai ini. Ini biasanya di JavaScript, di HTML. Saya sering pakai yang ini. Kalau di JavaScript lah. Oke, kalau kita jalankan node coba di 8.js. Nah, oke. Nah, di sini katanya 1, 2, dan 3. Ada 3 perulangan. Yang pertama Ninja Ken umurnya 14, habis itu ada guru domba dengan umurnya 100 tahun dan babynya ada 5 tahun. Oke? Oke? Nah, seandainya nih ini saya rubah satu ini. X tambah S 3 kali lah. Beda. Error enggak dia nih? Error enggak? Error. Ya enggak, karena dia akan undefined. Dia akan tidak akan menemukan propertinya ini apa sih? Nah, itu. Siapa ini? Jadi kalau di JavaScript itu error di array-nya itu lebih kecil. Dia akan mengatakan undefined. Dia akan tapi nggak kebaca ya? Nggak kebaca itunya nggak ya, kebaca si 5 ini karena dia nggak tahu siapa ini. Tapi kalau seandainya ya di sini kita buat if lah, misalnya if kita ada if-nya itu if. Nah di sini ini di luar dari jangkauan kita ya. Seandainya jangan sini lah, hapus dulu. Di ini aja di bawah ini. Misalnya if karakter ini ada undefined katanya. Nah, sini karakter ini sama dengan ini tulisan ini. Undefined ini dia akan tampilkan echo lah console log apa misalnya itu kosong gitu ya. Nah seperti ini. Dia akan nampilin si ininya ataupun kita tentukan si karakter ini di sini. Nah itu. Tapi nanti ini ada pelajarannya nanti. Tapi ini nggak usah kita jalanin dulu nanti. Takut bingung kalian. Ini nggak usah dulu. Ya. Ini kita jalani ini dulu. Oke, tidak undefined. Nah ini kita hapus ya, biar sama semua ya. Udah. Berarti sampai sini udah paham? Nah, cuma ini aja dulu pelajaran, jangan terlalu panjang. Berarti ini propertinya ini sama semua kita buat. Oke, kita lanjut aja dulu sekali lagi. Oke, nah ini, untung saya nggak jelaskan. Berarti ini tadi
ini kan yang si animals 5 ini kan tidak ada nih. Nah, jadi dia akan tampilannya itu bingung dia apa sih itu. Nah, sini cuma ada 0, 1 dan 2. Oke, kita mulai lagi. Nah, di sini saya bilang undefined ya, tidak ditemukan. Ini di bagian arenya. Nah, kita coba lagi nanti kita tes di sini. Nah, di sini. Nah, di sini kan di yang kedua yang oke, kita copy aja lah biar enak lihat di sana. Di sini kayak agak buram kayaknya tuh. Nah, di sini. Oke, ini kita keluar, kita coba 9.js. Kita paste. Nah, oke. Nah, di sini dikatakan cuman ada 3 dengan properti yang sama, tetapi di sini nggak ada X-nya. Sini nggak ada kita tambahkan si X ini. Oke, kita nggak tambahkan si dia itu. Nah, cara biar dia itu kan ini otomatis saya jalankan undefined tadi tuh. Coba 9. Nah, undefined tadi. Tahunnya itu nggak ditemukan. Bagaimana apa namanya? Resolve-nya apa misalnya pemecahannya. Nah, di sini kita akan mencegah undefined itu bagaimana. Nah, di sini kita latihan terakhir ini kan yang terakhir kayaknya. Oke. Kita ganti dengan caranya ini pakai if. Katanya yang saya buat tadi, karakter X-nya itu sama dengan undefined. Dia akan tampilin si kata-kata ini, tapi yang tidak dia akan jalan ini. Nah, di sini kita coba pakai ini yang punya tadi itu. Nah, di sini umur saya rahasia. Nah, di sini kita ubah aja nih. Ini saya copy aja punya ini, yang punya awal tadi. Kita tambahkan coba 10.js. Nah, ini kita keluarin. Nah, sini kita paste, tapi kita menggunakan sebentar ya. Nah, kan kalau kita jalankan si ini coba 10.js, nah dia akan undefined ini. Nah, di sini kita akan buat if. Sini kita buat if katanya, oke. If karakter X-nya sama dengan undefined katanya di sini kan. Nah, undefined itu nggak pakai string tapi kita pakai tulisan langsung. Kita copy ini. Nah, ini. Nah, apa bedanya sama dengan dua kali dengan 3 kali? Itu tolong dicari ya. Cari nanti kalau ada tuh coba dijelasin di grup aja. Ini 2 sama dengan 3 sama dengan. Nah, di sini jika karakternya itu sama nggak dengan undefined ini. Nah, kita akan kita buat console log-nya. Console log. Di sini katanya umur saya rahasia gitu. Tapi kalau seandainya nggak ada undefined, kita buat si else. Si else ini kita copy punya dia tadi. Nah, sini. Nah, oke, kalau kita jalankan not 10. Nah, yang awalnya itu ya 3 bijinya itu dia berumurnya sama kayak ini, umur 14, umur 100, umur 5 tahun, dan sedangkan si Birdi ini umur saya rahasia. Nah, kenapa ya? Karena dia undefined. Seandainya nih saya hapus nih. Sama dengan yang 1. Umur saya rahasia. Oke, kalau seandainya saya buat string ini. Nah, tapi kalau seandainya kita buat seperti ini, jadi ya kalian coba-coba aja nih, kenapa bisa gitu. Oke, ini kita hapus ya. Oke, ini
karakternya itu memang harus undefined ya. Dia nggak akan menemukan apa sih yang ditampilin. Nah, dia akan kalau seandainya nggak ada ngerti, dia akan tampilin ini. Oke. Tapi kalau seandainya nggak pakai else, bisa juga kita hapus si else ini. Ini kita hapus ini, kita jalankan, bisa aja. Tapi dia nanti dua kali keluarinnya. Dia akan keluar ini dan ini. Oke, tapi kita gunakan else saja. Oke, ini udah hampir habis, tinggal satu lagi. Oke, lanjut. Nah, ini latihan terakhir. Nah, latihan terakhir. Ini kita akan menggunakan objek bersarang. Nah, tadi kan cuma ada name dan age. Di dalam favorit ini kita buat lagi anaknya itu. Oke, kita coba. Nah, di sini kita akan mengakses si objek tadi. Tadi ada name sama si age umurnya tadi, dan di sini kita tambahkan lagi. Ada anak lagi. Jadi si array itu punya array lagi. Nanti ada array lagi. Panjang tuh jadinya cerita. Nah, di sini kita akan ini udah mulai, ini kita buat aja. Kita copy aja lah nih ya. Nah, ini kita buat coba 11.js, pastein aja, kita clearkan. Oke. Nah, di sini kan tadi kita udah buat si Berdi, bukan ya? Apa ini kan? Tunggu ya, saya lihat salah. Nah, ini. Nah, ini. Oke. Nah, kita punya variabel namanya cafe. Tadi ada name, tadi kan ada egg. Nah, di sini kita buat jam kerjanya ya. Jam kerjanya bukanya kapan, tutupnya kapan. Oke. Sini kita tambahkan ini. Nah, sini. Nah, untuk manggil dia itu ya. Kalau kita panggil ini kalau kita jalanin, ini aja kita tampilin cafe name. Oke, kita jalanin ini. Not coba 11.js. Nah, dia akan tampil si name ini. Nah, bagaimana kita tampilin si ini? Jadi tinggal kita tambahkan console log. Nah, kita tampilin jam kerja aja. Nanti kalau kita buat sini, ini semuanya kita buat langsung aja seperti dulu. Nah, kita panggil dulu si cafe ini. Oke. Kita tentukan pakai titik ya, pakai titik itu pakai si business ini, kita copy ya. Anaknya ini kan ada lagi, kita copy lagi si ini opening ini. Nah, jadi ini kita copy dan ada anaknya lagi. Nah, jadi kalau seandainya kita konsol ini, dia akan keluar 10 ini aja. Nah, kalau kita lihat, nah dia akan keluar 10. Tapi kalau kita copy ini, kita ganti si opening, ganti ini. Karena di sini kalau di Visual Code ya, Visual Code ini udah terbawa deh. Kalau kita buat cafe, oke, cafe titik, dia akan otomatis ada namanya. Nah, di sini ada, kalau saya tekan bawah ya, name, dia cuma ada properti top name aja. Tapi kalau seandainya terbawa ke atas, dia ada properti, ada anaknya lagi. Dia berarti ada si ini lagi. Nah, kalau seandainya saya pilih ini, saya tekan titik lagi. Ada lagi, ada anak lagi, closing atau opening. Nah, jadi ada closing atau opening. Oke, kita enter aja. Nah, enak kita gunakan Visual Code ini karena udah ada bantuan lah itu. Jadi kita nggak bingung-bingung lah. Biasanya kalau udah ngoding itu banyak, itu biasa kita nggak hafal lagi lah tuh. Kita ngikutin aja apa properti dia. Nah, di sini. Nah, tapi kalau saya jalankan ini kan udah ditentuin semua nih. Yang tadi kan ini sama aja nih. Ini sama ini. Nah, ini jam dari jamnya dari jam berapa buka sampai jam berapa itu.
Oke, kita jalankan. Nah, ini. Jam 10 katanya sampai jam 20. Nah, ini ada anaknya. Seandainya di sini ada lagi, bisa juga kita buat lagi. Misalnya kita bisnis apa jam lagi. Testing lah, kita buat testing. Kita buat testing. Ini ada array lagi gini. Oke, kita bilang. Oke, anaknya sip. Kita buat lagi. Oke, misalnya gitu. Mantap, kan? Nah, untuk panggil si testing ini bagaimana? Tinggal kita buat aja kayak gini tadi. Kita panggil aja cafe, titik, apalagi yang panggil businessman, titik, testing. Kan ada testing. Nah, testing ini ada anak lagi. Testing, panggil lagi. Apa, OC atau oke? Nah, jadi kalau kita seandainya kita ini, kita konsol log ini. Tutup. Dia akan tampil mantap. Nah, oh sip. Salah, ini oke saya panggil. Kalau saya panggil OC, dia baru mantap. Oke, ini sini ini sip bilang ya. Di sini udah mantap. Oke, sampai sini udah mengerti. Kalau dilihat enak. Kalau dikerjakan lebih enak lagi. Coba lah. Oke. Gampang kan? Gampang kali. Ada. Ada nih berarti ada tuh latihan 2. Latihan 2 udah habis. Sama aja nih. Tengok saja. Nanti dia cuman perulangan. Oke, kita lihat aja lah. Coba kita contohin ya. Nah, di sini kita jelasin sedikit lagi. Habis itu udah habis. Coba 12.js. Nah, di sini kita hapus, keluar, ini keluar. Forsel 2 ini. Oh, forsel. Oke, ini ya. Kita pastekan aja. Nah, yang tadi kan udah gitu, udah kita buat si businessnya. Nah, ini ada tambahan menu. Di deretan si businessman. Jadi kalau seandainya saya buat si cafe, ada si menu. Ini kan ada menu nih. Menu, oke? Dia sejajar sama si name business sama si menu, oke? Nah, di sini kita akan menggunakan perulangan. Nah, di sini cafe menu, nah lengthnya itu pasti 0, 1, 2, berarti 3, 1, 2, 3. Jadi akan ngulang sebanyak si menu itu. Nah, kalau seandainya nih ya, kalau seandainya saya buat, udah kita tampilin aja dulu lah. Not coba 12.js. Nah, oke. Di sini udah di kayak awal tadi. Progress, nah ini namanya ini kafenya, nama kafenya Progress Cafe. Jam berapa ya, jam berapa ini ya. Dan sini menu rekomendasinya. Menunya ada kopi, teh, dan kue coklat. Nah, di sini. Nah, ini pemanggilannya karena ada ini si I tadi. Tapi seandainya ya di bawah rekomendasi ini ataupun saya inilah saya konsol lah, matiin aja dulu. Tapi saya di sini saya buat console log itu si cafe menu, oke, menu. Nah, dia kan si menu ya, tunggu ya, saya bilang menu. Nah, menu dan name ini kan berbeda, string dan ada array-nya katanya. Oke. Nah, si array ini otomatis kita harus isi anak dia itu. Nah, kalau si name aja dia nggak masalah. Si name nggak pakai si array. Nah, kalau kita jalankan, sorry salah. Saya share lagi. Nah, kalau saya jalankan, CLS dulu. Nah, ini dia cuma tampilin si name aja. Tapi seandainya saya tampilin si menu, dia akan nampilin semua.
anaknya semua. Oke, kalau mau tampilin teh aja, teh berapa arenya? Si are teh. Berapa kita tampilin nih? Ini 0, 1, 2? 1. Oke, 1. Oke, dia cuma tampil si teh aja. Udah. Gampang kali ini. Udah selesai. Ini kalau kita jalanin clear. Oke. Aman? Gampang ah. Oh ya, saya mau SS dulu nih. Oke, 1, 2, 3. Tunggu, 1, 2, 3. Oke. Sebelah lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua. Kalau ini ada pertanyaan. Apa lagi nih? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Imam? Aman Pak, aman. Mana? Rizky? Aman? Aman Pak, aman. Aman ya? Oke lah ya. Aman. Berarti kalau seandainya ada pertanyaan, usahakan di grup ya. Biar kawan-kawan yang tahu juga mungkin punya permasalahan yang sama tapi malu untuk bertanya ya. Oh ya, ini codingan ini jangan nonton aja. Coba ya. Eksplorisasi semuanya, ngoding ulet-ulet semua, edit ini, hapus itu. Biasanya seorang programmer itu berhasil karena ada kegagalan. Banyak yang gagalnya, berhasilnya itu cuma sekali gitu. Banyak gagalnya pasti. Oke? Oke lah, kita tutup aja ya. Udah, ini diam kali nih. Ini antara bisa apa gimana nih? Oke lah ya, udah. Kita tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.